Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua MPK wilayah dalam hal ini Ibunda Hafifah, dan yang kami hormati pula Ibunda Hajah Rukmini yang selalu memberikan pencerahan dan semangat kepada kita semua, serta ibu-ibu seluruh pimpinan MPK daerah se-Jawa Timur. Sebagai hamba Allah yang senantiasa beriman dan sebagai hamba Allah yang senantiasa tidak kufur nikmat, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan iman lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani, serta telah memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengadakan silaturahmi walaupun tentunya karena keterbatasan situasi dan kondisi dengan wabah pandemi COVID-19. Namun tidak mengurangi rasa semangat kita untuk saling mengingatkan melalui daring dalam jaringan, dan kita juga bisa dikumpulkan melalui grup yang telah dibentuk oleh MPK wilayah Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu dan dicatat sebagai salah satu amalan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula selawat serta salam kita limpahkan, kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Walaupun situasi pandemi COVID-19, kita masih bisa melaksanakan program-program khususnya yang diadakan oleh MPK wilayah Jawa Timur, dan tidak mengurangi rasa semangat kita walaupun dengan cara daring. Semoga apa yang kita lakukan ini termasuk hal-hal yang sangat manfaat dan termasuk hamba Allah taat untuk menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, dan kelak di kemudian hari kita akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu MPK Aisyah seluruh Jawa Timur, sedikit akan kami sampaikan materi sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pimpinan MPK Timur dalam masalah 5 tentang agama. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan masalah 5 khusus masalah agama. Namun demikian tidak mengurangi rasa hormat kami kalau sebelum menuju kepada materi pokok tentang masalah 5 agama, akan kami sampaikan terlebih dahulu sebagai preambul atau sebagai pendahuluan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi keislaman yang sudah mapan dan sudah maju di Indonesia, yang pada saat ini tentunya sudah memiliki sekitar puluhan juta anggota serta simpatisan di seluruh Indonesia.
dan bahkan sudah menyebar ke negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia, tetangga dekat, dan juga sudah menyebar kepada negara tetangga jauh. Dalam hal ini salah satunya adalah Rusia. Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan organisasi Muhammadiyah diawali pada tahun 1912, jauh sebelum Indonesia meraih proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Dan kemudian disusul dengan organisasi keislaman Nahdlatul Ulama sebagai kebangkitan ulama pada saat itu yang didirikan pada tahun 1926. Sehingga menjadi awal kawan baru untuk saling bahu-membahu dalam rangka mensiarkan agama Islam di muka bumi Nusantara tercinta ini, tentunya dengan cara masing-masing. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang merupakan dokumen awal yang perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari sebagai kader Muhammadiyah, yang merupakan pedoman dasar yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk memahami gerak langkah organisasi Muhammadiyah, baik di masa lalu maupun masa yang akan datang. Dalam bahasan MKJK yang dikenal dengan istilah masalah 5, yang menjadi bahasan secara historiografis dalam perkembangan Muhammadiyah sampai saat ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah 5 atau yang disebut dengan Masailul Khomsah merupakan rumusan awal tentang Islam menurut pandangan Muhammadiyah. Dari rumusan tersebut tercantumlah pandangan dasar tentang Islam menurut pandangan atau menurut pendapat organisasi Muhammadiyah yang tertuang dalam penjelasan mengenai agama, dunia, ibadah, sabilillah, dan itulah mungkin sebagai pendahulu, sebagai mukadimah yang perlu disampaikan. Namun sebelum membicarakan kepada pokok permasalahan, izinkan pula kami menyampaikan sedikit tentang pengertian agama secara umum. Pengertian agama secara umum, agama merupakan sebuah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan umat manusia kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang di sana diatur norma-norma, kaidah-kaidah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Lebih-lebih kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia adalah bukan negara agama, tapi negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, dalam sila pertama dinyatakan bahwa negara Indonesia meyakini adanya ketuhanan yang esa, sehingga dapat disimpulkan setiap warga negara Indonesia harus memeluk salah satu agama yang diyakini yang berada di Indonesia. Namun demikian bukan berarti negara kita negara agama, tapi negara kita adalah negara hukum. Di samping dasar terdapat dalam Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tentang pengertian agama secara umum juga dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini membuktikan bahwa adanya agama di Indonesia sangat berperan dan
harus diyakini dan harus dianut oleh seluruh warga negara Indonesia. Dan setiap warga negara Indonesia harus menganut salah satu agama, tentunya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ibu-ibu yang kami hormati, sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan. Yang kedua, di samping pengertian agama secara umum, sebelum kami sampaikan kepada masalah pokok sesuai dengan jadwal materi yang sudah ditentukan oleh MPK, ya, kita sedikit berbagi bahwa macam-macam agama itu digolongkan menjadi dua. Ada agama samawi dan ada agama arti. Agama samawi itu diantaranya Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa, serta agama Yahudi. Sedangkan agama arti yang berkembang berdasarkan budaya, berdasarkan kehidupan daerah pemikiran seseorang yang kemudian diterima secara global dan dijadikan sebagai agama. Ya, walaupun tentunya tidak memiliki kitab suci. Ya, karena tidak berdasarkan wahyu. Materi apa yang kami sampaikan tentang macam-macam agama ini diambil dari Qom al-Islam. Sedangkan agama samawi kami ambil dari Kompasiana. Sehingga ya jelas ya dasarnya, sehingga apa yang kami sampaikan materi ini tidak plagiat. Ibu-ibu yang kami hormati, sedangkan yang ketiga, agama resmi yang diakui di Indonesia itu ada 6. Tentunya ini bukan hal yang asing lagi bagi kita, karena di pasal 29 ayat 2, ya, antara agama yang satu dengan agama yang lain, walaupun ada 6 agama resmi yang dijadikan sebagai panutan seluruh warga Indonesia, tetap kita harus saling menghormati sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Itu dinyatakan dalam pasal 29 ayat 2. Agama resmi yang ditetapkan di Indonesia yang pertama adalah agama Islam, yang kedua agama Hindu dengan tempat ibadahnya yang bernama Pura, yang ketiga adalah agama Buddha, yang keempat adalah agama Protestan, yang kelima adalah agama Katolik. Sedangkan yang terakhir adalah agama Konghucu, yang pada awal baru agama Konghucu ini baru diakui sebagai menjadi agama resmi. Namun sebelumnya Konghucu hanya dijadikan sebagai agama arti. Oleh karenanya ketika itu Konghucu di bawah naungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun sekarang agama Konghucu sudah diakui sebagai agama, sehingga di bawah naungan Departemen Agama dulu namanya, sekarang bernama Kementerian Agama, yang tempat ibadahnya adalah bernama Kelenteng atau Lintang. Itulah sedikit tambahan wawasan sebelum kami menginjak kepada pokok permasalahan materi tentang menurut pandangan Muhammadiyah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana sekarang agama menurut pandangan Muhammadiyah? Agama menurut pandangan Muhammadiyah yaitu agama Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Agama Islam ialah apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang terdapat dalam As-Sunnah yang sahih, yang hasan, yang berupa perintah dan larangan-larangan, serta berupa petunjuk untuk kebaikan, untuk hudan seluruh umat manusia, baik di dunia maupun kelak di akhir. Yang kedua, agama menurut pandangan Muhammadiyah. Agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan para nabi-nabinya yang berupa perintah-perintah dan berupa larangan-larangan
serta berupa petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kami ambil dari buku Madhaj Gerakan Muhammadiyah, tulisan Bapak Profesor Dr. Aida. Itu yang kedua, pandangan tentang agama menurut. Sedangkan yang ketiga, agama menurut pandangan Muhammadiyah adalah agama yang dianut oleh para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Agama apa? Yaitu agama Islam. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan, pandangan agama menurut pandangan organisasi Muhammadiyah. Dapat kita simpulkan ibu-ibu bahwa agama menurut pandangan Muhammadiyah, satu, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih atau hadis-hadis yang hasan sebagai sunnah makbulah. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, agama menurut pandangan Muhammadiyah berupa perintah serta larangan atau berupa hudan, petunjuk bagi kita semua. Yang tentunya yang ketiga, bertujuan untuk kemaslahatan bagi seluruh pemeluknya, baik kemaslahatan di dunia maupun kelak di akhirat. Yang tujuan terakhir, tentunya kita untuk dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kultum yang bisa kami bagikan, yang bisa kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang benar yang sudah kami sampaikan, itu semata-mata dari kelemahan pribadi dan kekurangan kami pribadi sendiri, Agustin Virgiani. Namun, apabila apa yang kami sampaikan, materi kecil tersebut yang sudah kami sampaikan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk ibu-ibu seluruh pimpinan MPK wilayah se-Jawa Timur, semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon evaluasinya untuk ke depan kami lebih baik, khususnya kepada Ibunda Hajar Rukmini dan kepada Ibunda Hafifah, ya, selaku pimpinan wilayah MPK Jawa Timur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum